Semoga ini yang terakhir. Apakah ada nilai transfer dari klub kepada PSSI? Anggarannya diambil dari APBNB, Kemenpora, atau sponsorship yang didapatkan secara private? Ya maaf, kita sebagai orang Indonesia bangga menangnya. Tapi surat kabar Mesir, Al-Ahram, bahasa Arab mereka menggunakan ininya. Indonesia menang karena berubah nama-namanya menjadi nama-nama Eropa. Itu satu hal yang agak sedikit ini. Untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap, ini mungkin agak sedikit ekstrim ya, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu, Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar, ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini 3 atlet yang luar biasa ini? Kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya, mungkin Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Kita juga punya atlet kok. Tapi mungkin bagaimana pembinaan atlet-atlet di luar, atlet-atlet di dalam Indonesia sendiri. Ambil atlet-atlet dari daerah-daerah 3T. Memang mereka miskin, tapi mereka punya fisik mental yang kuat. Karena apa? Sudah terlatih dengan hidup yang susah dan berat. Tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai mental yang kuat. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil rakyat Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa Menpora harus betul-betul membidik atlet-atlet Indonesia yang punya kemampuan dan ajarkan mereka, latih mereka sebaik mungkin. Bila perlu kita panggil pelatih dari luar supaya atlet kita bisa menjadi atlet yang luar biasa. Bila perlu Indonesia yang dipanggil untuk melatih atau atlet-atlet Indonesia yang dipanggil untuk mendukung negara lain, bukan hanya kita bisa panggil atlet luar datang ke Indonesia. Itu kalau menurut saya sebagai wakil rakyat, karena saya yakin atlet di Indonesia juga punya fisik yang kuat kok. Nggak mungkin nggak. Asal bagaimana cara pembinaannya, bagaimana Kemenpora mendidik mereka, melatih mereka. Itu menjadi catatan penting untuk kita ke depan. Ya, kalau kita bisa membanggakan Indonesia dengan anak-anak kita sendiri, kenapa kita mesti ambil dari luar baru kita bangga, ya kan? Nah itu dari saya sebagai wakil rakyat. Ya, artinya saya merasa bahwa saya lihat di mata kepala saya sendiri, NTT itu gudang atlet sebetulnya, tapi tidak pernah disentuh. Artinya bukan tidak perlu, kurang pembinaan dan fokus kita untuk mereka. Jadi sekali lagi Pak Pimpinan dan teman-teman Pak Menteri, kami Partai Demokrat mendukung, tetapi kami akan lebih bahagia lagi kalau itu adalah anak-anak kita sendiri, yaitu anak Indonesia. Walaupun saya dengar mereka ada darah Indonesia dari neneknya tadi ya, tapi saya rasa kalau anak-anak kita dilihat betul dididik dengan PSSI, ini menjadi catatan penting untuk Kemenpora dan PSSI. Atlet kita cukup luar biasa, kita mampu kok. Cuma bagaimana kita memanage mereka, membimbing mereka, melatih mereka betul-betul diberdayakan sebaik-baiknya. Saya yakin mereka akan menjadi atlet-atlet yang mendunia juga. Jadi saya ingin menanggapi tentang yang lagi rame di kalangan wakil rakyat masalah diaspora, Kevin Dick mungkin dan lain-lainnya. Sebelumnya tuh ada pemain keturunan akhirnya udah membela Indonesia, Sandy Walsh, dia cinta banget Indonesia. Sebelum eranya Kotlin dia udah ngelirik walaupun saya belum seneng bola di era itu. Tapi rupanya Sandy Walsh tuh udah seneng sama Indonesia, tapi sayangnya PSSI atau Menpora atau mayoritas warga Indonesia belum ngelirik lah. Tapi akhirnya mimpi dia terwujudkan dan aku pun bangga ya. Ada yang cinta Indonesia. Oke, dia dari neneknya ya. Dia makin cinta Indonesia kok, aku kagum sampai dia ngajarin ke Martin Pass juga dan semuanya. Jadi saya main pro dengan diaspora, kok bisa sih ada yang sependapat sama teori saya sih, teori teraneh sih. Teori saya tuh pengennya tuh babat habis diaspora ini semuanya diambilin ke Indonesia dari Ian Matson, semuanya Kevin Dick, semuanya pokoknya tuh yang ada darah Indonesia tapi levelnya kakek nenek atau bapak ibu ya. Kalau buyut nggak boleh tuh. Kita babat habis sampai kita kehabisan nih, siapa lagi udah nggak ada. Oke deh, jadi kita bisa fokus ngelirik grassroots. Kalau kita ngambilnya setengah-tengah cuman si ini sama si ini doang, ya udah gitu. Udah ya, kita fokus ke grassroots. Kita nggak akan bisa fokus karena masih ingat ada keturunan lainnya lagi nih. Ini bisa loh, bagus juga loh. Lebih enak kita babat habis dulu. Jadi pas timnas ikut progres juga naik. Jadi grassroots juga ikut terpacu nih, waduh. Ada Kevin Dick nih, aku ngomong kali ini gak idola saya gitu. Saya harus bisa selevel Kevin Dick dan di atas Kevin Dick gitu. Dengan dinaturalisasinya keturunan kan kita jadi terpacu nih yang lokal-lokal ini nih. Kita nggak mau kalah juga dong, jadi semangat. Makasih ya Bang Kevin Dick udah bela Indonesia, saya jadi makin semangat nih. Mudah-mudahan saya bisa ke Eropa nih, amin. Kalau ibu itu kan bilangnya tuh wah, tante lokal banyak lah, iya. Apalagi kan ibunya nyenggol NTT nih. Anak kampung halamannya kan ada Marcelina Ferdinand bu. Dia membela Oxford United sekarang, apalagi saya pernah dengar berita walaupun sempat ditaruh di U21 tapi banyak bermain kok, kalau nggak salah kini sama pihak senior juga main di lirik tipis-tipis nih. Doa aku sih Marching bisa berjaya dengan Oxford,
Natanco dengan Swansea, siapa tahu kan bisa setim bareng atau di kasta mana lah ya, sampai Premier League, juara Premier League, misalkan gabung ke Oxford gitu kan, bela Oxford, naik ke Premier League, juara Premier League, udah juara masuk ke UCL juara, kan kita bangga ya. Walaupun ya kita doain dulu aja, amin. Udah juga mimpi saya ya klub idola saya kayak West Ham gitu, bisa juara Premier League atau ada prestasi lah. Walaupun lebih pengennya sih membuka akademi di Indonesia sih, dan kerjasama dengan Persikota sih, itu mimpi aku sih, walaupun kayaknya jauh. Dan halu kamu, iya halu, mohon maaf saya terlalu halu hobinya, mohon maaf banget ya. Intinya mah babat habis diaspora itu kepengen saya sih, pengen tahu sih kalau diaspora di babat habis gimana ya. Pasti bakal oke. Kalau diaspora di babat habis, kalau nggak oke pun ya oke lah ya, maksudnya nggak bagus banget lah. Kalau bisa bagus banget ya bersyukur, alhamdulillah, shalom, haleluya, puji syukur, puji Tuhan, amin. Kalau hasilnya lumayan doang ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting di babat habis, jadi orang kalangan kayak saya ini nggak usah mikirin keturunan lagi karena udah habis nih. Jadi otak saya bisa fokus ke grassroots gitu, sama menabung. Kenapa menabung uang? Biar saya bisa investasi nih, mungkin ngasih sumbangan ke PSSI nih. PSSI ini uang dari saya ratusan juta ini, atau miliaran rupiah dari saya ini, mudah-mudahan bisa dialokasikan untuk grassroots nih. SSB apa direnovasi lah, fasilitas kah, atau EPA, atau mungkin Piala Surat ini dibenahi gimana kayak, jadi ada pertanyaan U8 juga, U6 tahun gitu. Itu aja deh, itu aja ya keresahan saya, semoga sih tercerahkan ya, walaupun belibet juga.